Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم ربنا والصلاة والسلام محمد والصلاة والسلام والشرف والجلال الإكرام والعشر المقامات محمود الذي وعلى إلا ترك في الدنيا يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته واستفتح بالذي هو خير. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini, pada Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, kita dapat bersama-sama hadir tempat ini dalam rangka ketaatan kita akan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena kita yakin ketika Allah memanggil kita dalam melaksanakan sholat Jumat, maka tiada hal yang lebih penting kecuali untuk melaksanakannya sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh waktu kita. Karena kita tidak pernah tahu kapankah kesempatan terakhir kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum panggilan terakhir, yaitu panggilan menuju alam akhirat itu akan sampai kepada kita, yakni maut. Karena kalau sudah maut, mau atau tidak mau, sempat atau tidak sempat, kita semua pasti harus mengikutinya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur karena hari ini kita memenuhi panggilan Allah dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya setiap Jumat kita disegarkan kembali ingatan takwa kita dengan mengingat ayat-ayat Allah, membaca, memahami dan mentadaburi nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para khotib-khotib Jumat. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap keluarga seharusnya punya motivasi untuk dapat berkumpul kembali di akhirat, di dalam surganya kelak. Motivasi ini artinya adalah mengajak bahwa semua keluarga kita agar dapat berkumpul di dalam surga. Mengumpulkan keluarga di dalam surga, dari kakek, kemudian kita keluarga sendiri, anak, istri, dan cucu-cucu kita di dalam surga, bukanlah hal yang mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menjamin hal tersebut dapat dilakukan. Hal tersebut dapat dilaksanakan dan dapat terwujud apabila kita bersungguh-sungguh untuk dapat bersama-sama mengajak keluarga-keluarga kita, anak cucu kita untuk masuk ke dalam surga. Kita merasakan betapa bahagianya ketika kita dapat berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Ketika lebaran tiba, momentum yang ditunggu-tunggu adalah berkumpulnya kita dengan keluarga. Maka jauh lebih bahagia lagi apabila tentu kita dapat berkumpul kembali dengan keluarga kita di dalam jannahnya, di dalam surganya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin hal tersebut. Di dalam surah At-Tur ayat ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman bersama anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami akan mempertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surganya. Dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala mereka sesuai dengan orang-orang yang terikat dengan apa yang setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kemudian di dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tegas lagi apa saja yang harus dilakukan oleh kita agar dapat berkumpul melakukan reuni keluarga bersama-sama di dalam surga. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-18 sampai dengan ke-23, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada 8 syarat agar kita dapat berkumpul kembali dengan anak cucu kita di dalam surga. Dan ini tentu sudah sangat jelas bahwasanya memang setiap kepala keluarga dituntut untuk dapat melindungi anak cucunya, dirinya dan keluarganya dari jilatan api neraka. Dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kewajiban kita laki-laki sebagai kepala keluarga di sini dibebankan oleh Allah agar selain menjaga diri kita dari api neraka, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga keluarga-keluarga kita dari masuk ke neraka. Karena kalau nanti anak istri kita masuk neraka, kepala keluarga pastilah akan ditanya terlebih dahulu, kenapa engkau biarkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan ahlun nar? Oleh karena itu, jika mau kita ingin masuk keluarga, masuk dalam keluarga kita di dalam jannah bersama-sama, maka lakukan 8 hal berikut ini. Apa? Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti patuh terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap ayat-ayat yang diturunkannya adalah hal yang mutlak. Maka hal ini tentu tidak dapat ditawar lagi, sebagaimana disebutkan Allah dalam surat At-Tur tadi, bahwasanya syarat untuk masuk ke dalam surga adalah dengan keimanan. Maka siapapun dia, bahkan pun seorang nabi, tidak dapat menolak takdir. Jika anaknya tidak beriman, maka dia tidak akan dapat bertemu dengan keluarganya, anak dan istrinya di dalam surga, jikalau mereka tidak mengikuti nabi tersebut dalam keimanan. Dan ini sangat jelas, sejarah sudah mencatat bagaimana anak Nabi Nuh yang Allah takdirkan untuk berpisah dunia dan akhirat hanya karena perbedaan keimanan. Anak istrinya Nabi Lut alaihissalam juga ditakdirkan untuk tidak dapat bertemu dengan Nabi Lut di dalam surga karena dia mengkhianati Nabi Lut dalam keimanan di dunia. Dan banyak lagi kisah-kisah lain yang mengetengahkan bagaimana syarat mutlak keimanan yang harus ditancapkan dalam sendi-sendi kekeluargaan agar kita dapat bertemu kembali dengan anak cucu kita dengan mereka di dalam surga. Oleh karena itu, mari tanamkan akidah, jagalah keimanan anak istri kita agar mereka dapat senantiasa istiqomah menjalani keimanan tersebut. Betapa besar godaan dahsyat hari ini untuk meruntuhkan sendi-sendi akidah dalam diri anak-anak kita, dari mulai berbagai macam tontonan yang pada akhirnya menjadi tuntunan hidup mereka, sehingga lalai dari mengingat Allah, lalai dari ibadah, dan pada akhirnya terjerumus dalam perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Padahal sesungguhnya Rasulullah SAW juga sudah menjamin, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan, kecuali mereka yang menolak, kecuali mereka yang tidak mau. Kata sahabat, siapa orang yang berani-beraninya menolak untuk masuk surga ya Rasulullah? Mereka yang mengkhianatiku, mereka yang tidak taat kepada apa yang aku bawa, kepada Quran dan Sunnah, kepada hadis-hadisku, kepada apa yang aku lakukan, maka mereka sesungguhnya enggan untuk masuk surga. Itulah syarat pertama. Keimanan adalah syarat mutlak, paspor yang paling penting untuk dapat masuk surga. Maka berikan paspor keimanan itu pada anak-anak kita agar mereka dapat masuk surga bersama-sama dengan kita dan bertemu kembali dengan kita. Umur mungkin boleh berbeda, tetapi tujuan akhir kita harus sama, yaitu bertemu di dalam surga. Maka sekali lagi khatib menegaskan, mari sama-sama kita mengajak diri kita dan keluarga kita untuk dapat masuk surga bersama-sama dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Syarat yang kedua adalah orang-orang yang menepati janji kepada Allah. Mereka yang menepati janji mereka kepada Allah, ini adalah syarat kedua untuk dapat masuk ke dalam surga. Maka yang disebutkan janji dalam ayat ini termaktub dalam surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu telah membeli dari Allah, menjual kepada Allah dirinya
harta dan dirinya kepada Allah dan ditukar dengan jannah. Artinya jual beli kita kepada Allah bayarannya adalah jannah. Maka syarat masuk surga yang kedua adalah menepati janji kita kepada Allah untuk menjual, membayarkan, mewakafkan diri kita hanya untuk menjadi hamba Allah semata-mata, beribadah hanya untuk Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam tafsir lain menyebutkan bahwa syarat perjanjian yang paling tepat, paling penting dan paling utama untuk ditepati adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang tidak menepati janjinya dengan Allah, tidak menepati baiatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya dia tidak menepati jual belinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tepat sekali ketika Rasul mengatakan, "Man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun." Barang siapa yang tidak ada, barang siapa mati dan di lehernya tidak ada bai'ah, tidak ada ikatan pada Allah Subhanahu wa taala, mata mitatan jahiliyah, maka dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga untuk dapat masuk surga adalah bersabar, adalah menyambungkan tali silaturahmi. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi, dan orang-orang yang menyambungkan tali silaturahmi karena Allah dan dengan silaturahmi sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka untuk dijalin silaturahminya. Maka silaturahmi adalah bagian yang sangat penting, syarat karakter utama yang harus kita miliki, yang juga harus kita tanamkan kepada anak cucu kita agar senantiasa menjaga silaturahmi dalam keluarga. Bagaimana mungkin anak cucu kita bisa masuk ke dalam surga apabila mereka tidak saling bersilaturahmi, tidak saling mengenal, dan tidak saling mengajak dalam kebaikan? Maka yang dimaksud silaturahmi di sini adalah mengajak mereka senantiasa berada dalam kebaikan. Jangan sampai kita lalai, kadang merasa diri kita sudah beribadah dengan baik, tetapi tidak atau jarang bersilaturahmi dengan keluarga kita dan tidak mengajak mereka kepada kebaikan yang kita nikmati. Maka jangan berharap kita akan dapat berkumpul dengan mereka di dalam surga. Dan tentunya Allah juga akan bertanya kepada kita, mengapa engkau tidak mengajak anak-anakmu untuk sholat? Mengapa engkau tidak mengajak anak-anakmu untuk mengaji? Mengapa engkau tidak mengajak anak-anakmu untuk berbuat kebaikan yang sama sepertimu? Maka apabila kita diam, tidak punya alasan, maka jangan-jangan kita juga tidak pantas untuk masuk surga. Dan tentu jangan-jangan pula reuni kita bukanlah di dalam surga, tetapi justru reuni di dalam neraka, berkumpul dengan keluarga kita bersama dengan mereka di dalam neraka. Karena apa? Karena kita abai untuk mengajak mereka ke dalam surga ketika masih hidup. Yang berikutnya, syarat berikutnya adalah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu orang-orang yang sabar dalam menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah syarat ahlus surga, karena tanpa kesabaran mustahil surga itu dapat kita ambil. Ini pun harus kita tanamkan pada anak cucu kita, bahwasanya dengan menempuh jalan untuk menempuh surga adalah jalan yang harus kita lalui dengan kesabaran. Bangun di pagi hari pada saat mata masih mengantuk untuk sholat subuh butuh kesabaran. Berinfak itu juga butuh kesabaran. Sholat tepat waktu butuh kesabaran. Belajar mengaji butuh kesabaran. Melakukan kebaikan butuh kesabaran. Dan orang-orang yang sabar inilah yang layak untuk masuk ke dalam surga. Kemudian syarat berikutnya, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang menegakkan sholat. Dan ini sangat jelas bahwa sholat sebagai syarat rukun Islam yang kedua ini mutlak diperlukan, karena orang-orang yang berani meninggalkan sholat, para ulama, jumhur ulama menghukumi mereka dengan kufur. Kufur secara maknawi, artinya mereka sudah meninggalkan sholat, dan hukumannya bukan main-main. Bahwasanya di akhirat nanti Rasulullah pernah diperlihatkan bagaimana hukuman bagi orang-orang yang berani meninggalkan sholat di dunia, yaitu kepalanya akan dipukul sampai hancur, begitu seterusnya sampai dengan kiamat tiba. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka menegakkan sholat
adalah syarat penting yang juga harus kita tegakkan pada anak keturunan kita. Maka Nabi Yakub alaihissalam, wasiatnya yang terutama dia tanamkan kepada anak-anaknya adalah agar mereka menegakkan sholat. Bahkan pun Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahanda dari Nabi Yakub, kakek dari Nabi Yakub, juga sama, mewasiatkan agar anak-anaknya menegakkan sholat. Karena saking pentingnya sholat ini kepada hamba-hamba Allah, kepada kita semua sebagai syarat masuk surga, maka jangan sampai kita dan keturunan kita lalai dari menegakkan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, ini adalah syarat berikutnya untuk dapat masuk surga. Dan mereka berinfak dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jikalau memang malu dia melakukan infak secara terang-terangan, maka boleh saja berinfak secara sembunyi-sembunyi. Jangan kita saling mencela dengan jumlah yang diinfakkan. Kita menganggap buruk orang yang berinfak sedikit, tetapi kadang-kadang kita sendiri tidak berinfak. Itu jauh lebih buruk lagi. Maka jangan pernah menganggap orang berinfak banyak ataupun sedikit, atau orang yang berinfak secara terang-terangan dianggap sebagai satu hal yang buruk. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan boleh berinfak secara terang-terangan, ditunjukkan kepada orang lain, silahkan. Mau sembunyi-sembunyi pun silahkan, karena itu juga hal yang dibolehkan. Dan salah satu karakter ahlus surga adalah berinfak dalam kondisi terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang syarat terakhir adalah orang-orang yang yadra'una bil hasanati sayyi'ah, menolak setiap keburukan dengan kebaikan. Maknanya adalah bahwasanya setiap keburukan yang datang kepadanya harus ditolak dengan cara yang sebaik-baik mungkin. Kalau memang bisa dengan cara yang tidak menyakitkan, maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang tidak menyakitkan orang lain. Ini juga menjadi makna bahwasanya dakwah kepada orang lain tidak harus dilakukan dengan cara yang kasar, tidak harus dilakukan dengan cara yang sangat keras sehingga menyakiti orang lain. Bagaimana mungkin orang akan datang memenuhi dakwah kepada Islam apabila dilakukan dengan kasar dan sangat tidak menyenangkan hati orang yang mendengarnya. Dan Rasul sudah mencontohkan bahwasanya dakwah yang dilakukan sekalipun untuk menentang kesyirikan itu harus dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin. Karena itulah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah, bahwasanya Islam itu memang menolak tegas setiap dakwah yang dilakukan dengan kekasaran, dengan kekejian, ataupun bahkan dilakukan dengan menyakiti orang lain secara tegas. Tetapi setiap kemungkaran pun harus tetap ditolak dengan cara sebaik mungkin. Jika memang kemungkaran itu datang untuk mengancam kita, barulah syariat Islam berupa peperangan itu diturunkan untuk mempertahankan diri kaum muslimin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kedelapan syarat agar kita dan keluarga kita masuk surga. Apa surga yang dijanjikan Allah? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Itulah surga Aden. Surga Aden yang akan dimasuki oleh mereka yang memiliki keterkaitan hubungan dengan ayah-ayah mereka dan istri-istri mereka dan juga anak cucu mereka, keturunan mereka. Kita akan berkumpul di surga Aden bersama dengan kakek-kakek kita, bersama dengan istri kita, bersama dengan anak cucu kita, dengan syarat tadi mereka melaksanakan ke-8 poin yang tadi khotib sebutkan di atas. Oleh karena itu, kembali khotib menegaskan, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah agar nanti dapat melakukan reuni bersama dengan keluarga. Artinya, setelah kita mentakwakan diri kita, menjadikan diri kita semakin bertakwa, maka kewajiban berikutnya adalah menjadikan anak
istri, dan keturunan kita pun sebagai generasi-generasi yang takwa. Itulah dia motivasi masuk surga sekeluarga. Mudah-mudahan para hadirin dan khotib juga dapat bersama-sama mengajak dirinya dan keluarganya untuk masuk surga, dan kita akan berkumpul kelak di dalam surga bersama-sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum khatib mengakhiri khutbah yang kedua ini, mengingatkan kembali dengan salah satu hadis Rasulullah SAW tentang tinggal di dalam surga. Man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Dalam hadis yang sangat masyhur itu dikatakan, barang siapa yang ingin menempati bertempat tinggal di tengah-tengahnya surga, maka kata Rasulullah falyalzamil jamaah, maka hendaknya dia tetap tinggal bersama al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Mereka adalah kumpulan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam kebenaran dan mengikuti seorang imam bersamanya. Itulah al-jamaah. Maka kehidupan surga akan dapat diterapkan di dunia apabila kehidupan al-jamaah ini dapat diterapkan oleh kita sebagai kaum yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita bercerai-berai, tidak berjamaah, maka tentunya yang dirasakan oleh kita adalah azab. Al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Hidup berjamaah adalah rahmat, dan hidup berpecah belah, saling membenci, saling merugikan, itu adalah azab. Itu adalah salah satu bagian siksaan-siksaan yang akan kita rasakan dari siksaan neraka. Di dunia, apabila kita tidak melaksanakan perintah berjamaah ini, maka tentulah kita akan merasakan salah satu azab yang Allah turunkan, yaitu saling membenci, saling bermusuhan di antara kita. Maka marilah sama-sama kita melaksanakan perintah Allah untuk hidup berjamaah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita dalam kehidupan surga. Man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Seperti tadi dikatakan, barang siapa ingin bertempat tinggal di tengah-tengah surga, maka hendaklah dia menetapi kehidupan berjamaah. Hadirin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. I'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladil Palestin wa fi anha'i buldanil muslimina 'amah. Allahumma asdud wa ta'atakal kafaratal ladzina yuharribuna al-islam wal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu